Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini telah dibahas tentang orang yang mendustakan agama, yaitu dalam surah Al-Ma'un sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitan. Al-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya' wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kekejian. Dan Allah telah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia. Dan Allah Maha Luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Telah dijelaskan bahwa fakir itu lebih parah daripada miskin. Kalau miskin hanya sekedar kekurangan harta, ketidakpunyaan uang. Kalau fakir artinya ada cacat atau ada kekurangan dalam fisik, sehingga walaupun dia diberi uang, diberi sarana untuk bekerja, tapi karena ada kekurangan dalam fisik, maka dia tetap saja tidak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga benar-benar harus dibantu. Jadi fakoro berarti ia membuat lubang ke dalam mutiara. Fakuro berarti ia menjadi miskin dan kekurangan. Dan fakiro berarti ia mengidap penyakit tulang punggung. Jadi ketika tulang punggung seseorang berpenyakit sehingga dia tidak bisa bergerak, tidak bisa tegak, duduk pun tidak bisa, apalagi berdiri, maka dikasih sarana apapun dia tidak akan bisa bekerja. Atau walaupun bekerja, hasilnya akan sangat tidak memadai. Jadi ayat atau firman Allah SWT ini melenyapkan rasa takut yang dibisikkan setan bahwa membelanjakan harta dengan sukarela di jalan Allah dapat menjadikan seseorang jatuh miskin. Sebaliknya, ayat itu menerangkan dengan tegas bahwa jika orang-orang kaya tidak membelanjakan dengan sukarela dalam urusan yang baik, akibatnya ialah akan terjadi kefakiran nasional. Artinya, negeri akan menderita dalam bidang ekonomi dan akan mengalami kemerosotan akhlak. Karena jika kebutuhan ekonomi anggota-anggota masyarakat yang kurang beruntung tidak terpenuhi secara layak, mereka akan cenderung menempuh fasya, itu cara-cara buruk yang bertentangan dengan akhlak yang baik untuk mencari nafkah mereka. Karena kata mereka, kami pun harus hidup, berhak hidup. Nah, karena tidak ada kesempatan untuk kami bekerja secara halal, secara baik, maka terpaksa kami melakukan hal-hal yang melanggar agama dan negara. Walaupun sebenarnya ucapan seperti itu tidak benar juga. Jika memang dia itu orang yang beragama. Jika benar orang itu yang beragama. Lalu selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kabiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan Allah memberi kebijakan, memberi hikmah, kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa diberi kebijaksanaan, maka sungguh ia telah diberi berlimpah-limpah kebaikan. Dan tiada yang dapat menarik pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi ketika orang mengaku beragama tetapi tidak mau wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan hartanya untuk mengkhidmati sesama saudaranya yang membutuhkan pertolongan, berarti dia tidak memiliki hikmah, tidak memiliki bijak. Persis seperti firman Allah Ta'ala, terutama di dalam surah Yasin yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum
anfiqu mimma razaqnakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man la yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhulalim mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, itu orang yang kaya raya, belanjakanlah, infakkanlah dari apa yang telah direzekikan Allah kepada kalian. Berkata orang-orang kafir itu kepada mereka yang beriman. Ya, tentu yang beriman di sini bukan sekadar pandai mengatakan, tapi juga beriman dan beramal soleh. Jadi dia sendiri melaksanakan apa yang dia sebutkan. Haruskah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah berkehendak demikian, tentu dia sendiri memberinya makan. Tiadalah kalian melainkan dalam kesesatan yang nyata. Inilah orang yang tidak mengerti tujuan pemberian rezeki, kekayaan itu bukan untuk ditimbun. Tujuannya tadi untuk memperagakan akhlak-akhlak terpuji. Dan guna memperagakan akhlak terpuji itu harus ada sarananya. Itu memiliki sarananya untuk diberikan. Dan harus ada objek yang menjadi tujuan amal soleh itu sendiri. Itu anak-anak yatim dan orang miskin. Jadi pada hakikatnya keberadaan orang miskin, anak-anak yatim bagi orang kaya bukan merupakan suatu beban. Justru merupakan suatu sarana untuk memperagakan, untuk beramal saleh. Begitu juga keberadaan buruh. Jangan dianggap oleh pemilik modal sebagai budak. Sebab tanpa adanya mereka, bagaimanapun kaya raya mereka, bagaimanapun banyaknya pabrik-pabrik yang mereka bikin, tapi jika tidak ada tenaga buruh, juga susah. Perusahaan itu tidak menghasilkan apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Buruh pun, yang tentu jumlah buruh lebih banyak daripada pemilik modal. Jangan karena kemudian merasa teraniaya, merasa lebih banyak jumlahnya, lalu selalu menuntut hal-hal yang di luar kewajaran. Itu juga tidak boleh. Jadi pada dasarnya Allah telah berfirman di dalam surah Yasin, bahwa di dalam surah Yasin ayat 30 berapa ya? Dalam surah Yasin dikatakan bahwa Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci zat yang menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi maupun dari diri mereka sendiri, dan juga dari apa yang belum diketahui mereka. Ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran firman Allah SWT, bahwa firman Allah SWT tadi, bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, termasuk pemilik modal dan buruh, pekerja juga merupakan pasangan. Jadi harus bekerja sama. Ilmu pengetahuan telah menemukan kenyataan bahwa pasangan terdapat dalam segala sesuatu, baik di alam nabati, alam tumbuh-tumbuhan, di alam hewan-hayawan, di dalam bahkan zat anorganik pun membutuhkan pasangan. Bahkan yang disebut unsur-unsur pun tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Unsur-unsur itu pun bergantung pada zat-zat yang lain untuk dapat mengambil wujud. Kebenaran ilmiah ini berlaku juga dalam kecerdasan manusia. Sebelum nur samawi turun, manusia tidak dapat memperoleh ilmu sejati yang lahir dari perpaduan wahyu ilahi dan kecerdasan otak manusia. Dan jadi kembali kepada masalah berpasangan itu tadi, bahwa orang kaya dengan orang miskin pun merupakan pasangan, merupakan jodoh. Pemilik modal dengan buruh pun merupakan pasangan. Harus saling membutuhkan, harus merasa sebagai keluarga. Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan,
Dalam Islam ada 3 landasan akhlak. Yang pertama adalah adil. Berlaku adil lah, minimal. Berlaku adil. Ya. Baik pihak pemilik modal terhadap buruh, maka begitu juga buruh terhadap pemilik modal, berlaku adil. Nah, jika kemudian keduanya karena merasa saling membutuhkan, lebih dari itu berbuat ihsan, apa lebih dari itu, maka bagaimana hebatnya itu perusahaan yang antara pemiliknya, pemilik modal dengan buruhnya bagaikan bersaudara. Jadi seakan-akan perusahaan itu menjadi perusahaan bersama, walaupun tetap masing-masing ada hak-haknya, ada batas-batas hak dan kewajibannya. Ya, pemilik modal ya tetap pemilik modal dengan hak-haknya dan juga buruh. Pada hakikatnya bahwa kembali karena ketidakmengertian masalah tujuan diberikannya rezeki oleh Allah Ta'ala untuk wa mimma razaqnahum yunfikun, untuk memberagakan sifat-sifat terpuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam surah Yasin dikatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, belanjakanlah dari apa yang telah direzekikan Allah kepada kalian, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, haruskah kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki demikian, tentu Dia sendiri yang akan memberinya makan. Kenapa harus kami, katanya? Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Jadi itulah Allah telah berfirman sebelumnya bahwa setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kekejian. Dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia. Dan Allah maha luas pemberiannya maha mengetahui. Dia, ini Allah, memberi kebijaksanaan, memberi hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa diberi hikmah, kebijaksanaan, maka sungguh dia telah diberi berlimpah-limpah kebaikan. Dan tiada yang dapat menarik pelajaran, mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang berakal. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.